Minasan konnichiwa. Ya, kembali lagi bersama saya Nihongo Kiyoshi no Rojak Des. Ya, sekarang saya mau ngebahas Bumpo N3 ya. Ini juga sering banget ditanyain sama siswa saya juga. Ya, Bumpo N3 yang sekarang saya mau bahas ini ya. Di sini ada 3 Bumpo ya. Ini untuk artinya hampir rata-rata sama ya. Cuman ada perbedaan sedikit ya. Di sini ada mitai, poi sama rasi ya. Jadi di sini ada tiga bumpo kalimat dan tidak ada 3 bumpo yang saya mau jelaskan sekarang. Ini yang sering banget ditanyain sama siswa. Ya. Yang pertama ada mita ya. Di sini ada rei, contoh ya. Seperti biasa saya kasih 3 contoh ya. Seperti sebelumnya juga sama 3 contoh. Yang pertama ada karewa sensei. Mita ini hanashite imasu. Kare. Wah, di sini ada kanji, tapi saya udah tulis hiragananya di atas ya. Kayak gitu. Karewa sensei. Mita ini hanashite imasu. Jadi dia berbicara di sini artinya seperti ya. Artinya seperti. Arti di sini seperti. Berbicara seperti sensei, guru ya. Dia berbicara seperti sensei. Yang kedua ada kono yori wa kei mitaina aji ga shimasu. Kono ryori masakan ini ya, artinya masakan ini. Keki itu kue ya. Mitai na aji ga shimasu ya. Di sini pun sama ya. Mitai ini itu juga termasuk kata sifat nah ya, bisa bisa dianggap lah, bisa diartikan, bisa dimasukkan ke dalam salah satu kata sifat. Nah, di sini ada keki mitaina ajiga shimas ya, seperti itu. Jadi artinya masakan ini ya rasa ya, aji itu rasa ya. Rasanya seperti kue keki ya, seperti juga ini juga sama. Jadi mitai itu artinya kayak seperti ya, seperti itu. Di sini ada yang ketiga. Di sini ada kanji. Jadi maaf ya, di sini ada kanji soto. Soto itu luar. Ya, soto itu luar ya. Yang ini soto ya. Soto itu luar. Jadi soto wa ame ga uteiru mitai desu ne. Jadi kita lagi di dalam ruangan ya. Ya, soto wa ame ga uteiru mitai desu ne. Ya, uteiru mitai desu ne. Jadi ya di luar sepertinya sedang hujan ya. Jadi artinya seperti itu. Di luar seperti sedang hujan ya. Ya. Jadi kesimpulannya arti mita ini ya, artinya itu seperti ya. Seperti. Terus yang kedua di sini ada poi ya. Ya mungkin minasan juga sering banget mendengar kata poi ini ya. Jadi di sini ada juga rei ya, saya udah buatkan rei. Tapi untuk poi ini lebih ke karakter ya, lebih ke karakter seseorang ya. Kita menduga gitu. Kok ini lebih condong ke karakter seseorang ya, seperti itu. Jadi sini ada rei juga. Karewa kodomo koi. Karewa kodomo koi. Jadi dia karakternya gitu ya. Sikap ya lebih ke karakter lah. Karakter itu kayak bocah, kayak anak kecil ya, kodomo. Di sini ada kodomo, anak kecil. Jadi dia udah gede nih, udah gede, tapi kelakuannya, karakternya tuh kayak bocah, kayak anak kecil. Makanya misalkan kalian punya teman udah sebaya lah gitu ya, udah dewasa, tapi kelakuannya sama seperti kayak anak kecil. Kalian bisa gunakan bumpo yang poi ini. Misalkan, karewa kodomo poi desu ne. Dia kok seperti anak kecil ya gitu. Ya. Artinya juga sama. Ini seperti yang juga seperti itu seperti. Tapi perbedaannya yang sekarang ini lebih ke karakter ya, lebih karakter seorang. Seperti itu. Ini terus yang kedua, wasore poi seikaku nanode. Jadi dia karena dia sikapnya, sifatnya pelupa. Wasore poi itu pelupa ya, jadi gampang lupa lah gitu, gampang lupa. Memo simasnya karena gampang lupa ya, punya sifatnya sekaku tuh ya dia wasore poi itu gampang lupa. Terus memo simas ya, jadi karena gampang lupa, punya kepribadian ya, karakter saya tuh, sifat saya tuh gampang lupa ya, sampai gampang lupa itu memo simas. Jadi dicatat terus. Nah, seperti itu.
Terus yang ketiga ada Saiking Kareno Taido wa Saiking Kareno Taido wa Sumetai Poi. Ya, Sumetai Poi. Di sini ada Saiking. Saiking itu akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini Kareno Taido wa Sumetai Poi desu ne. Ya, jadi biasanya tuh Ataka ya, Ataka itu ceria kayak gitu. Terus tapi Saiking akhir-akhir ini Saiking Kareno Taido wa Sumetai Poi desu ne. Kayak gitu. Kok akhir-akhir ini sifat sikap mal. Taido itu sikapnya dia tuh kok jadi dingin gitu. Ya, sikapnya dingin ke saya kayak gitu. Ya biasanya minusnya kalau mau pakai misalkan ada temen atau enggak biasanya ceria ya, biasanya ceria itu bisa pakai buku yang satu ini ya. Tinggal bilang aja Saiking Edo shite anata Saiking to anata no taido wa sumetai poi desu ne kayak gitu. Jadi kok karakternya kayak gini, jadi dingin kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, terus yang berikutnya ada rasi ya. Itu rasi itu sama ini seperti, tapi lebih ke katanya informasi ya. Kalau untuk rasi ini lebih ke informasi, kabar apapun itu ya. Di sini ada rei juga, langsung aja ke reinya. Di sini ada 3 rei juga mitsu arimasu ne. Di sini ada Kanojo wa Nihon ni ryuga o shite ita rashi. Kanojo itu dia orang tua. Nihon ni ryuga o shite ita rashi. Ya, kabar ya. Kabar informasinya dia perempuan itu telah sekolah ya, kuliah atau enggak sekolah internasional gitu di Jepang ya. Di Jepang. Jadi dia kabarnya rashi ya. Rashi di situ kabarnya lebih ke informasi ya. Seperti itu. Terus di sini ada lagi yang kedua. Ya, ini cerita teman saya juga barusan ya. Teman saya ada yang sakit ya, ada yang sakit. Terus saya mendengar jadi ada kabar kayak gini. Ya, Samu Sensei wa kaze o hita rashi desu. Samu Sensei wa kaze o hita rashi desu. Ya. Ya, Samu Sensei kabarnya atau enggak katanya dia lagi masuk angin kayak gitu ya. Katanya lagi masuk angin. Ini kabar, rasi itu lebih ke kabar ya. Misalkan kalian mendengar sesuatu atau kabar dari teman atau enggak apa gitu, ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain, bilang aja pakai yang ini. Misalkan tomodachi wa yasumi rashi desu. Ya, katanya kabarnya libur kayak gitu, itu juga bisa. Terus yang berikutnya ada juga contoh. Di sini ada kono eiga wa totemo omoshiroi rashi desu. Ya. Kono eiga wa totemo omoshiroi rashi desu. Ya. Eiga itu film ya, film ini totemo itu sangat, katanya kabarnya sangat menarik ya, sangat menarik ya. Jadi kono eiga wa totemo omoshiroi rashi desu. Ini juga bisa diganti ya. Ketika kalian menyukai atau enggak pengen sesuatu, tinggal pakai yang ini aja. Tinggal sampaikan yang udah ada kabar apa gitu. Tinggal, contohnya ada Hong itu buku atau enggak majalah. Kono Hong wa totemo omoshiroi rashi desu. Enggak perlu pakai totemo pun enggak apa-apa. Tinggal kono Hong wa ya, misalkan contoh lain. Kono Hong wa omoshiroi rashi desu. Ya, kabarnya atau enggak katanya menarik kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya ini hampir sama artinya, tapi ada sedikit perbedaan dan cara penggunaannya. Kalau mitai ini lebih umum ya. Kalau ini lebih umum ya. Artinya juga seperti. Terus yang poi juga ya seperti. Tapi ini lebih ke karakter seseorang ya. Lebih condong kesannya tuh lebih ke karakter seseorang. Dan untuk rasi ya, rasi ini juga bisa diartikan sepertinya niga kanojo wa nihon ni ryuga o shite ita rashi. Sepertinya dia perempuan ya. Jadi sekolah internasional juga untuk sekolah internasional di Jepang kayak gitu. Tapi ini lebih ke informasi, lebih kabarnya katanya ya. Lebih ke katanya atau kabarnya. Ya, seperti itu aja. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bumpoen Nusang ini juga banyak yang ditanyakan ya. Sering banget siswa untuk ini seperti apa sih perbedaannya ini udah saya jelaskan. Hai, ya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Hai.
Jamatan ya.